Selama nyawa masih dalam badan, selamanya nunggu lidah lung basah dengan astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Walau hana raya ke mengkangkan lu sembahyang tu. Metengah ja pun astaghfirullah, astaghfirullah. Ketimbang takun lagu kangen band ku kanggatnya ku. Tengah du astaghfirullah, hai tengah gelawak tepung astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tanya Nu'man bin Sabit, wahai orang tua, apa hikmah dari istighfarmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Yang mulia dan terhormat kepada Imam Besar Masjid Agung Islamic Center Kota Luk Semawe yang kita cintai. Kemudian yang mulia dan terhormat kepada seluruh panitia Badan Kemakmuran Masjid Islamic Center yang kita cintai. Dan juga yang mulia dan terhormat kepada seluruh pengurus remaja Masjid Islamic Center Kota Luk Semawe yang kita cintai. Dan istimewa kepada seluruh hadirin jamaah gerakan subuh Jum'ah berkah pada hari yang berbahagia ini. Hadirin ayahanda, ibu bapak yang saya muliakan, sembari kita berniat iktikaf pada subuh yang berbahagia ini, saya ingin mengajak para jamaah semuanya untuk melihat satu sisi kehidupan kita. Ada sebuah fenomena di mana Allah memberikan kekayaan kepada seseorang, tapi dia menderita dengan kayaannya. Semakin Allah tambah kekayaannya, semakin tak tenang kehidupannya. Ada orang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menderita dan gelisah dengan sehatnya. Semakin sehat tubuhnya, semakin tak nyaman kehidupannya. Barulah kita paham ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu bohong semua. Ada orang dilimpahkan harta oleh Allah, dia bermasalah dengan hartanya. Bayangkan, punya harta saja bermasalah, apalagi miskin. Ada orang diberikan hidup tenang, seharusnya di mata kita tenang, tapi dia menderita dengan ketenangannya. Bayangkan orang yang susah, orang yang tak punya duit. Kalau orang punya duit saja hidupnya bermasalah, maka orang tidak punya duit lebih bermasalah. Barulah kita paham ad-dunya wuqu'ul aqdar. Ternyata dunia ini memang tempatnya masalah, Pak. Orang banyak uang bermasalah, orang tak punya uang pun bermasalah. Orang hidup senang punya masalah, orang tak hidup senang pun punya masalah. Orang hidupnya sehat saja bermasalah, orang sakit pun lebih bermasalah. Haruskah kita putus asa dengan semua masalah? Apakah kita tutup mata kita, tutup pikiran kita, buntu pikiran kita dengan masalah? Tidak. Allah paling benci melihat hambanya yang berputus asa dengan semua masalah, Pak. Karena yang Allah mau kita bukan lari dari masalah, tapi bagaimana cara kita menyikapi masalah. Kalau orang sudah paham ad-dunya wuqu'ul aqdar, dunia itu tempatnya masalah. Setiap masalah Allah yang turunkan, pasti di belakang masalah Allah yang selesaikan. Tergantung tanyo, Ada problem dalam hidup ini tidak pernah kelar-kelar, Pak.
problem kemiskinan. Dari dulu sampai sekarang miskin itu tidak pernah kelar. Padumbah presiden tu dan ganto untuk habis semua problem kemiskinan. Padumdra gubernur tu dan ganto agar selesai semua problem kemiskinan. Ternyata orang yang menganggap dirinya hebat mampu menyelesaikan masalah dan dia tidak melibatkan Allah dalam problem kita dan dia tidak melibatkan Allah dalam menyelesaikan masalahnya, sekecil apapun masalah akan berubah dia menjadi masalah yang amat besar. Tapi orang yang melibatkan Allah, mengajak Allah dalam problem kehidupannya, sebesar apapun masalah, masalah itu akan berubah menjadi masalah yang sangat kecil, Pak. Maka konsepnya hanya satu. Setiap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, ajak Allah di dalamnya untuk menyelesaikan masalah. Inilah Al-Quran, Pak. Hudan linnas, petunjuk bagi kita manusia. Al-Quran ini adalah syifa'ul qulub wa syifa'ul a'dha. Semua konsep kehidupan Allah terapkan dalam Al-Quran, tergantung manusia ingin menggunakannya atau tidak. Semua cara sistem kehidupan itu ada dalam Al-Quran. Sebesar apapun masalah Allah terangkan dalam Al-Quran. Wahai hamba Allah, kata Allah, wahai kamu yang punya masalah, masalahmu dengan harta, masalahmu dalam rumah tangga, masalahmu dengan anakmu, masalahmu dengan istrimu, lengkap ada dalam Al-Quran. Tidak ada masalah yang besar bagi Allah. Yang besar itu hanya bagi kita, Pak. Maka ketika kita melihat konsep penyelesaian masalah dalam Al-Quran, semua problem terpecahkan. Berapa besar masalahnya Nabi Nuh ketika beliau ajak Allah dalam penyelesaiannya, selesai masalah. Berapa besar problemnya Nabi Muhammad ketika mengajak Allah dalam problemnya, selesai, Pak. Semua nabi-nabi punya masalah yang begitu besar. Tapi ketika dia ajak Allah dalam problem dan masalahnya, semua selesai, Pak, masalahnya. Tidak ada yang besar masalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau begitu, kalau ada problem dalam kehidupan kita, orang sengsara dengan hidupnya, dia bawa sengsaranya sampai mati, beliau problemnya tidak pernah selesai. Mungkin dia tidak ajak Allah dalam problemnya, Pak. Kalau kita miskin dari dulu sampai dengan sekarang, malah Aceh sekarang ranking pertama se-Sumatera. Apa tidak pernah kelar masalah itu? Setiap kampanyenya luar biasa. Kita akan selesaikan masalah pengangguran, kita akan selesaikan masalah kemiskinan. Orang yang angkuh dengan bicaranya, orang yang angkuh dengan kekuatan dan kehebatannya, sehebat apapun dia, Allah kecilkan dia di dunia ini, tidak akan pernah mampu menyelesaikan masalah itu, Pak. Maka ajak Allah. Hari ini, subuh ini, saya ingin mengajak para hadirin untuk melihat satu konsep dalam Al-Quran. Paling ringan, paling simpel. Semua orang mampu menerapkan konsep itu, tergantung kita mau atau tidak, Pak. Apa yang Allah tawarkan kepada kita? Ada sebuah kisah menarik. Mungkin ini bisa memberikan kita inspirasi. Pada satu hari, Bapak Ibu sekalian, seorang ulama besar, Abu Hasan Al-Basri, beliau duduk di teras rumahnya dengan seorang muridnya. Tatkala beliau duduk saat itu, datang seorang tamu. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Maka lagi biasa jamet ruk tayupiyo hitayo. Duduklah tamu itu. Apa kata tamu itu? Wahai Syekh, boleh tidak hari ini aku ingin curhat tentang kehidupanku di hadapanmu. Seorang ulama besar, seorang panutan, kamu mungkin gekun baik. Mau urusannya pribadi, mau urusannya umum, mau urusannya dengan istrinya, seorang panutan yang berilmu pengetahuan agama, tentu dipersilahkan, boleh. Maka ceritalah tamu itu, Pak. Wahai Syekh, berpuluh-puluh tahun sudah saya hidupnya begini terus. Ketika saya melihat orang punya harta, kepingin rasanya saya punya harta. Ketika saya lihat orang punya rumah yang bagus, kepingin rasanya saya punya rumah yang bagus. Ketika saya lihat orang punya mobil mewah, kepingin rasanya saya punya mobil mewah.
Artinya si tamu ini dia miskin kehidupannya sudah berpuluh-puluh tahun. Hawa ge kupeng hana penggung. Tegugop senang hawa ge senang. Tegugop hawa bahagia hawa ge bahagia. Maka kata tamu itu, wahai Syekh, ada tidak solusi untukku hari ini? Apa yang harus saya buat sehingga Allah berikan kepadaku harta di dunia ini? Maka kata Syekh Hasan Al-Basri, fastaghfir. Engkau istighfar. Yang saya dengan istighfar ya Syekh, lebih daripada cukup. Cukup dengan istighfar. Irji, pulang kamu. Maka budak jamaah dengku berangkat. Apa solusi yang dia dapat? Istighfar. Malam lu gitu filap jamaah truk jamaah yang kedua. Assalamualaikum wahai Syekh. Waalaikumsalam. Tunggu piuh. Truk yang kedua. Wahai Syekh, boleh tidak hari ini aku ceritakan tentang kehidupanmu kepadaku? Boleh. Maka si tamu yang kedua ini pun cerita, Pak. Dia curhat. Wahai Syekh, 20 tahun sudah saya berumah tangga. Sampean inohat ura Allah tidak berikan saya keturunan. Otelong kalan kau pitingku anu, hawa long na tingku anu. Ketika saya melihat orang bawa pulang jajan untuk anaknya, sang muhut ate kena tiji kerupuk-kerupuk 500 yang duk dapur kanu tu. Program hamil rata doktor saya sudah datang, Pak. Ubarat tamita, utimu tamita, utunong tamita, ubaruh tamita, tapi sudah 30 tahun Allah tidak berikan saya keturunan. Apa solusinya? Maka jawab Hasan Al-Basri saat itu, fastaghfir. Istighfar. Jawab tamu ini, cukup ya Syekh dengan istighfar. Lebih daripada cukup. Irji, pulang kamu. Maka tamu yang kedua dia bawa pulang solusi, istighfar. Astaghfirullah. Kalau mluh pakai filap jamaah yang kedua, truk jamaah yang keleheng. Assalamualaikum wahai Syekh. Waalaikumsalam. Tamu yang ketiga pun dia cerita kehidupannya. Ya Syekh, lulusan S1 saya Syekh, lulusan sarjana S2 saya Syekh, dokter saya Syekh. Tapi kemanapun saya cari kerja tidak dapat. Halong bayazahnya hana terima, muzapat hana terima wahai Syekh. Long kanan gak pergi kerja, bunga kenang seragam, hawa tu sang dana kerja, tapi hoyan long bayazah ditolak. Syekh, apa solusinya? Maka jawab Syekh Hasan Al-Basri, fastaghfir. Ternyata tamu yang ketiga butuh pekerjaan, Pak. Solusinya pun tetap istighfar. Ketika tamu semua ini pulang, Pak, si murid Hasan Al-Basri dia bertanya kepada gurunya, wahai guruku tercinta, hari ini 3 tamu datang ke tempat kita. Semuanya punya problem dan masalah, dan 3-tiganya beda problemnya. Yang pertama kepengen harta dalam hidupnya, yang kedua kepengen keturunan dalam hidupnya, yang ketiga kepengen ada pekerjaan dalam hidupnya. 3-tiganya beda problem. Kenapa solusinya engkau berikan satu? Bahkan sama banleng. Padahal logikanya, kalau masalah kita beda, solusinya pasti beda. Tapi kalau menanggung, terkejut oleh Hasan Al-Basri. Tamu yang pertama, kamu istighfar. Tamu yang kedua, kamu istighfar. Tamu yang ketiga pun kamu istighfar. Apa jawab Hasan Al-Basri? Wahai muridku tercinta, lupa kamu kepada ayat Al-Quran. Apa yang Allah sebutkan dalam surah An-Nuh, mulai daripada ayat yang ke-10, lupa kamu. Di bengah tabut, malam kita buka tafsir, siang kita buka tafsir. Apa lupa kamu kepada firman Allah Subhanahu wa taala? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Setiap problem masalah, Nuh itu paling besar masalahnya. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa efeknya ketika seseorang mau istighfar? Wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannat. Orang yang mau istighfar dalam kehidupannya, ingin dia harta, wa yumditkum bi amwali, Allah berikan dia harta.
Orang yang mau istighfar dalam kehidupannya, dia pengen adanya keturunan. Wabanina, Allah berikan dia keturunan anak yang begitu banyak. Dia butuh pekerjaan. Wa yaj'al lakum jannas, Allah ciptakan lapangan kerja. Yang Qurannya disebut Allah ciptakan kebun-kebun. Mungkin dulu tidak ada kantor, Pak. Mungkin zaman hana yang PNS, tidak ada ASN yang nak kebun, tanam pala, tanam pinang, tanam coklat. Meyajina bahasa terjemah bebas dia adalah gepegatlah Allah lapangan kerja orang yang mau istighfar. Tapi tahu tidak apa penyakit kita? Lanjut ayat selanjutnya, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa manusia tidak begitu yakin kepada kebesaran Allah? Bukan hanya yakin itu yang Al-Quran surah Al-Waqiah mudah rezeki, tapi orang tidak bisa yakin, Pak. Orang yang mau baca Ar-Rahman cerdas pikirannya, orang tidak bisa yakin. Orang yang mau baca surah Yasin tentram jiwanya, tapi orang haitem yakin. Yakin setiap ibadah itu butuh keyakinan, Pak. Orang asa yakin, teruk lagi gemuk sud. Bapak pernah dengar dulu ada doa dari orang tua kita? Doa nek tu tanya yang doanya hana mau pat uram hana mau ujung. Dia sakit giu keun le nek tu ule punggung. Nyo ule nyo punggung. Ule je ke punggung, punggung je ke ule. Giu keun tanya. Nyo tengah mekarak-karak sakit hai cucok kun nyo ule nyo punggung, ule punggung, ule punggung, ule punggung. Yakin pulih dengku. Bagi orang yang nak pengalaman kun tanya mungkin bertanya kok bisa pulih? Ternyata yang membuat nyan pulih kan wab doanya. Tapi karena pikiran kita didoktrin oleh sebuah keyakinan tengku. Orang punya yakin pulih tengku. Mana batai yakin teku ubat bisa pulih tengku? Bisa pulih. Maka butuh sebuah keyakinan. Ketika Al-Quran tidak bisa menjadi tolak ukur keyakinan dalam kehidupan kita tengku, putra lain tena pakai engku, maka wajar ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kamu tidak bisa yakin kepada kebesaran Allah? Maknanya Allah pegah ingin kaya, istighfar kamu Allah berikan kekayaan. Ingin anak, istighfar kamu Allah berikan anak. Ingin dapat pekerjaan, istighfar kamu Allah berikan pekerjaan. Coba lihat orang tua kita dulu, Pak. Nek tanya jamun. Hidup mereka tidak digaji oleh pemerintah. Udep ngemboh pinung, udep ngemboh coklat tengku. Tapi lihat ketika istighfar itu ruhnya hidup dalam kehidupan orang tua kita. Ketika lantunan istighfar itu menjadi sebuah kebutuhan dalam hidupnya. Kan lagi istighfar tanya hana mangat tak bedah safku. Maka istighfar. Cik kau menang ku. Tajah Jumat tadang ju saf paling diku. Luh salum. Imamnya istighfar. Itanya tak nak bedah hana mangat iku roh tadang. Maka kita ikut istighfar. Tidak ada ruh istighfar, Pak katanya aku. How deep istighfar? Coba lihat orang dulu ketika istighfar itu hidup. Orang tua kita tengku kahana BLT, tidak ada bansos, tidak ada bantuan ini, tidak ada bantuan itu. Hana yang digaji, tidak ada yang PNS, tidak ada yang ASN, tidak ada yang pejabat, tidak ada tengku digaji oleh pemerintah. Hidupnya begitu mewah. Anu ge-16 tengku, man 16 ge perkahwin, man 16 ge pergi rumah. Haji lega jak siapa tengku, umrah jangan payah tanyang ni. Kehidupannya mewah, subhanallah tengku. Urang jamun naci ge jak ublang tengku. Sama lagi tanya jak ublang. Malah orang tua kita dulu sawahnya tidak begitu luas. Mayona tengku titi gupang siapa ge jak ublang. Itu pun 1 tahun sekali kalau hujan itu ada turun maka ke sawah. Munya hujan hana itu hana jauh belang. Maka ketika ublang getren hana pupuk, hana perangsang pade, hana penawar pade, tapi lihat hasil yang mereka dapat nengku. Leuboh jakut bagi ke syara-syara ase kubah lom pajuh ke tonuku nengku. Luar biasa engko. Berkah istighfar. Lihat kita sekarang, Pak. Sawah kita lagi padang mahsyar luah engko.
Laut dado dah pegat ke belang ko. Abu orang kampung ke catok ke pegat ke belang ko. Kerung-kerung gedo ke pegat ke belang. 1 tahun bukan 1 kali kita ke sawah. Bahkan ada yang sampai 5. Mangga ke jauh belang titun ko. Macam merek pupuk ke pakai. Penawar pade, perangsang pade, segala macam tunggu. Segala macam. Gu semprot, gu bohubat. Lihat hasil yang kita dapat. Bele muka syarat, muka jakut rap-rap hantruk tunggu. Putra yang salah. Ruh istighfar tidak hidup dalam kehidupan kita. Kurun jamun hana panjang-panjang ikulang. Paling hebat SR sekolah rakyat. Itu paling hebat tunggu. Tapi ada tuet-tuet ikulah urun jamun. Tanah belang hektar-hektar ke kubah ke cucong ko. Nuhun merantai-rantai ke kubah ke anu. Gle. Merantai-rantai ke kubah ke cucong ko. Urung tuet ikulah. Tapi lihat kita sekarang S1, S2, S3 tengko. Saboh-saboh S dikrek-krek dapat lewat belang untuk cok S tengko. Apa hebatnya kita? Harus ditanya lebih hebat ketimbang urang awai tengko. Menyo orang awai kula cuma SR mereka sanggup berikan warisan kepada anaknya. Pakan ditanya yang panjang kula, pak warisan urang si itu. Harus lebih hebat tak kubah ke anak dalam. Hana payah boblong. Buktinya abih bendung. Itulah ruh istighfar tidak hidup dalam kehidupan kita. Maka orang tua dulu hebat. Apa yang membuat mereka hebat? Ketika istighfar hidup menjadi kebutuhan dalam kehidupan mereka, maka disitulah mereka hebat. Tapi ketika kita hanya butuh kepada zikir, kita tidak butuh kepada istighfar, disitulah Allah menjadikan kita manusia paling hina. Tidak hebat kita, Pak. Hana hayunnya. Maka orang ketika hana butuh Allah, gak anggap droga hebat, gak anggap droga luar biasa, gak anggap droga cerdas, siap-siap Allah berikan dia jalan buntu dalam kehidupan ini. Gadah hebat tanya bak mata urang ko. Gadah mulia tanya bak mata rakyat. Gadah wibawa tanya di mata para anak-anak buah kita, Pak. Ketika kita lupakan Allah dan tidak ajak Allah dalam kehidupan kita. Terakhir, bapak-bapak sekalian, ingin lun kisahkan satu kisah supaya inspirasi kita nyo dibudoh tengku. Motivasi tanya tentang istighfar bekle. Hana mohoja tak istighfar bekle menangku. Menyo kata tem istighfar, buat istighfar itu jadi kebutuhan kita. Dulu di Kufah ada seorang ulama besar bernama Nu'man bin Sabit. Menyo tanya sering takun Abu Imam Hanifah. Beliau tiba-tiba tengah geduk-duk datang rindunya dalam hati ke kota Baghdad. Hana mupu tunggu, hana reduk, hana ngentrok rindu lah mati. Hun tak pai guna kalon indahnya kota Baghdad. Katanya tiba-tiba tingat di Banda Aceh engko. Kepengen rasanya rindu ke Banda Aceh, tiba-tiba hana mupu urusan pi. Maka besok beliau bungkuh bajai bendung. Beliau buat perlengkapannya, berangkatlah jalan kaki dari Kufah ke Baghdad tengku. 2 hari 2 malam. Malam truk ke kota Baghdad. Karena seorang musafir mio jamun hana wisma, dulu tidak ada hotel. Nu'man bin Sabit ini cari masjid. Kesedot masjid tengku. Ada jina berjak-jak tempat lain hana peng dia. Masjid sedot. Maka ketika Abu Imam Hanifah ini cari masjid, dia dapatlah sebuah masjid, kita mau dalam leh ke sembahyang maghrib, ke perubah rung tengku dalam masjid. Tiba-tiba di kalan tengku le marbot masjid, bilu masjid. Kemudian dibedah bilunya dicukeh ke. Abu tengku hanjut dalam masjid. Kebedah Abu Imam Hanifah hanai turi tengku. Karena jamun nan masyhur hana musa sebab hana potong. Media sosial tengku kala ulama di Turki foto ino di Aceh tak jamun hana turi lagi orang Aceh tidak kenal wajah dan perawakannya Abu Ya Mudawali. Nan sakai masyhur ban seluruh Aceh. Wajah hana kedu sangku. Lagi orang hana turi jamun Abu Ibrahim Waila tengku. Mopok-pok nganggaknya hana ada puah. Nan masyhur ngku.
Abu Ibrahim Waila urung keramat menjaga tanya kadang-kadang cihana menganggap tapi yang tahu urung nak pernah mupak-pak lagi capling tengku gegareh barmah pula asde trap getareh pikele urung-urung pungo saking tidak kenal. Begitulah dengan Nu'man bin Sabit, ulama besar pendiri mazhab Abu Hanifah, tapi urung hana itu so tengku ikun lebih liunyan Abu Hanjid lah masjid kebedah Imam Abu Hanifah tapi saya musafir menyokala masjid palung nu lain hanjud Abu ada musafir hanjud lah masjid bedah kebedah Imam Abu Hanifah ke bak teras masjid idih tengku ikala lebih liu ke perubah rung bak teras masjid ibadah biliunya disampaikan lom tengku Abu ada bak terah pun tidak boleh tidur. Hakipan cara ilmu musafir palung terserah ron. Pokoknya dalam masjid hanjut peraturan di tempat kita di masjid tidak boleh tidur tengku. Hanjut dalam masjid. Putra dalam masjid merate sembahyang. Karena kagabu Nu'man bin Sabit dia tidak mau keluar. Elong halon dubit masjid rumah Allah pokoknya hina long dibiliunyan pi dipekreusu tidak boleh tidur hanjut hina Abu masjid dubit ulua. Maka dilihatlah oleh tetangganya masjid ada seorang pak yang jual roti di samping masjid. Kalau leganyan buka pakai daerah masjid maka gebedah tukang rotinya gehampiri tengku putra kakak pakai hana mupu dikun lebih liu masjid nyo ditungkunya klaprip kalau tak pegah hanjut lah masjid ge batrah long pegah hanjut pun hanggetan tubit gemekruh guna lah masjid geso le urung tuhannya diku urung tukang rotinya naik tengku nekan long musafir tahu beh raya menyokan bak masjid long pat long lain. Maka jawab si tukang roti ini, wahai orang tua, engkau tidak perlu gelisah. Kalaupun di masjid tidak boleh tidur, masih ada rumah gubuk rakyat itu bisa engkau singgah di sana, Pak. Pra penghati ge Nu'man bin Sabit, na urung tawarkan tidur engkau. Tegekalan rumah kasinget, depegat dari pelepuk kurma. On kurma tapi hana masalah penting malamnya na tempat tidur engkau. Maka gecoklah barang-barang Nu'man bin Sabit berangkat menuju rumah si tukang roti ini. Tamong dalam rumahnya kun tukang rotinya Abu dari Padron teka dari Kufah jioh datat. Ketika tukang rotinya gelawak tepung bak lidah ke astagfirullah. Ketika gecok gula getuangkan dalam tepung astagfirullah. Ketika gecok memonok telur dia pecahkan dia tuangkan ke dalam tepung itu astagfirullah. Penasaran Nu'man bin Sabit, dia bangun dari tidurnya, dia tanya orang tua yang buat roti ini, wahai Pak Tua, berapa lama sudah lidahmu dengan istighfar itu? Maka jawab si tukang roti, wahai Syekh, aku basah lidahku dengan istighfar astagfirullah semenjak pertama aku dirikan tempat roti ini. 40 tahun sudah lidahku basah dengan istighfar. Ana pernah piung tidur dengan istriku saya berhenti istighfar. Tapi selain daripada itu, selama nyawa masih dalam badan, selamanya nengku lidah long basah dengan astagfirullah. Walau hana raya gegut, mengkangkan lu sembahyang nu. Metengah ja pun astagfirullah. Ketimbang takun lagu kangen band ku kanggatnya ku. Tengah du astagfirullah, hai tengah gelawak tepung astagfirullah. Tanya Nu'man bin Sabit, wahai orang tua, apa hikmah dari istighfarmu? Duk nantrep kapuk peloton, nameri lah istighfar tanya na hikmah. Maka jawab si tukang roti ini, cukup raya hikmah. Seingat saya tidak ada doaku yang tidak diterima Allah. 40 tahun sudah, semua doa-doaku sudah diijabahkan Allah. Sanggup telung rasa-rasa apa yang long lakai geputro oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu yang belum. Maka kejawab oleh tukang rotinya, nasabah tu doa long yang sampai no had golom geputro. Penasaran ke Nu'man bin Sabitnya, apa itu? Doa apa yang belum tercapai? Buno bena doa kabeh belum ku. Ubena hajat sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Apa satu yang belum diberikan Allah dalam hidupmu?
Maka jawab si tukang roti, wahai orang tua, saya mendengar di Kufah itu ada seorang ulama besar, ahli fikih, ahli tauhid, ahli hadis, ahli tafsir, ahli tasawuf, orang hebat. Nan gak nyan musyuhu bantaboh kampung, mantaboh nanggro, mantaboh kota nengku. Nu'man bin Sabit disebut nan nengku. Kepengen rasanya saya jumpa langsung dengan orangnya. Lengurung gafin cihae sang tajau Kufah. Gekire murungan kena oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tak mungkin ulama besar gekire mbak urung jahe, han mungkin. Presiden gekirin tanya Pak Kasin, ha mungkin. Tapi wata gekun lagi yan. Sanghan mungkin sidra ulama besar yang dia jadi panutan, yang dia diikuti gekirim oleh Allah baklon yang banganyo sanghan mungkin. Wata gekun hun ke genok merempokkan Nu'man bin Sabit seorang ulama besar. Atanya doa sampai-sampai lu sembahyang, tapi nyan yang dalam gepedrok oleh Allah Subhanahu wa taala. Wata gedenya nyan tepancot gedengku Imam Abu Hanifah tedeng. Tegebak engko. Gekun bau tukang rotinya. Tolong. Long Nu'man bin Sabit yang engkau sebut dalam doamu setiap saat. Long Imam Abu Hanifah engko. Uprok dah jauh mata engko. Ternyata istighfarmu yang membuat aku rindu. Ternyata istighfarmu yang menghantarkan aku jauh-jauh dari Kufah. Jalan kaki rasanya tidak terasa. Kena truk tunggu. Baru moh yang hampir rubahnya kena dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak bisa yakin istighfar itu bisa memberikan ketentraman hidup dalam kehidupan kita, Pak. Menyudup nandengku urung gasin, urung jahe, ulama raya gekirim oleh Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara astaghfirullah. Enan sagai gekun nengku. Hanapa yang astaghfirullah, astaghfirullah. Jabatan tanya menteng ubud. Hana yakin ke Allah ke baik. Astaghfirullah, Pak. Udep kamu peluh ton dalam keadaan miskin, tidak yakin kita Allah berikan kita kekayaan. Astaghfirullah, Pak. Maka mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita pada subuh yang berbahagia ini. Ternyata cara menyelesaikan masalah dalam hidup, masalah miskin kita, masalah rumah tangga kita, masalah pekerjaan kita, ternyata cukup simpel sekali. Buat istighfar itu jadi kebutuhan dalam hidup kita. Berlekun memang kon gara-gara hana mupukun mele menanggo. Gara-gara hanampu baca istighfar. Enggak, mulai sekarang. Karena memang butuh kita kepada istighfar. Mulai detik ini, mulai hari ini. Jadikan istighfar itu kebutuhan dalam hidup. Insya Allah. Tidak ada dusta Al-Quran, Pak, dalam kehidupan kita. Menyo Allah pegah, siapa mau istighfar, Allah limpahkan harta untuknya. Siapa mau istighfar, Allah berikan kepadanya keturunan. Siapa mau istighfar, Allah lapangkan, Allah jadikan lapangan pekerjaan dalam kehidupannya. Pasti itu Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf kalau ada etika, adab yang sopan santun saya tidak hana mengkenong kadang mak mataro nu rayu thandul kemah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.